Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kisah ini ada seorang pemuda dan bidadari surga. Al-Faqih meriwayatkan sanadnya dari Abdul Wahid Zaid bahwasanya pada suatu hari ketika kami berada di sebuah majelis, tepatnya pada hari Senin, semua pasukan perang persiapan untuk menuju jihad fisabilillah. Lalu salah seorang dari kami membaca ayat At-Taubah yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang benar. Lalu ada seorang pemuda usia 15 tahun yang barusan ditinggal mati ayahnya serta ditinggali harta warisan yang lumayan cukup banyak, berkata, "Hai Abdul Wahid, Allah akan membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman dengan dibayar surga." Saya menjawab, "Memang benar." Lalu ia berkata lagi, "Wahai Abdul Wahid, saksikanlah bahwasanya aku telah menjual jiwa dan hartaku demi memperoleh surga." Maka akan menjawab, "Sesungguhnya tajamnya pedang itu sangat perih untuk dihadapi, dan engkau masih belum cukup umur untuk berperang di jalan Allah. Yang aku khawatirkan, engkau tidak akan tahan, tidak sabar, dan tidak kuat untuk meneruskan transaksi jual beli dengan surga." Lalu ia menyerahkan semua hartanya kecuali seekor kuda dan pedangnya. Ketika sewaktu pasukan akan diberangkatkan, ia datang lagi lebih awal serta mengucapkan salam. Lalu dijawab salamnya oleh Abdul Wahid, "Mudah-mudahan Allah memberi keuntungan dalam dirimu untuk membeli surganya." Di tengah perjalanannya itu, pemuda selalu berpuasa dan malamnya menjalankan sholat malam dan menjaga kami serta melayani segala kebutuhannya. Bahkan untuk memasakkan dialah yang mengurusnya. Kemudian setelah sampai pada perbatasan negeri Romawi, pada suatu hari seorang pemuda tadi berkata, "Aku sangat merindukan Aina Al-Mardiyah." Sampai-sampai kebanyakan orang menduga bahwa ia telah gila dan tidak waras. Lalu sebagian orang bertanya, "Siapakah itu Ain Al-Mardiyah?" Pemuda itu bercerita, "Aku tadi tertidur sejenak dan bermimpi ada seseorang yang datang mengajakku untuk datang kepada Ain Al-Mardiyah, dan aku dibawa ke suatu tempat di taman pinggir sungai yang airnya sangat jernih dan segar. Tiba-tiba datang pada gadis yang sangat cantik serta menggunakan perhiasan yang indah dan banyak sekali. Sewaktu mereka melihatku yang selalu melayaninya, lalu aku pun terus melanjutkan perjalanan hingga melewati di suatu tempat yang mana terdapat sungai dari madu dan taman yang dipenuhi gadis-gadis yang sangat cantik, bersinar melebihi para gadis yang terdahulu. Lalu aku pun mau mengucapkan salam. Saya bertanya, 'Di mana di antara kalian yang bernama Ain Al-Mardiyah?' Mereka menjawab, 'Wahai kekasih Allah, kami hanyalah pembantu saja. Cobalah terus ke depan, dan ketika aku melewati ke depan, maka aku dapatkan kemah terbuat dari bermetal berlubang yang dijaga oleh para gadis yang sangat cantik jelita. Keanggunan mereka ketika di depan pintu mereka melihatku sambil tersenyum.
yang dihiasi perhiasan dan segera berseru, "Wahai Aina Al-Mardiyah, sambutlah kedatangan suamimu ini." Aku pun segera mendekati ke kemah itu, dan ia sedang tengah duduk di atas ranjang yang bertaburan permata, yakut, dan berlian. Di saat itu aku melihatnya dan terkagum karena kecantikan yang belum ada bandingannya. Ia menyambutku dengan ucapan, "Selamat datang kekasih Allah." Hampir dekat saat pertemuan kami, aku langsung mendekat dan ingin memeluknya. Akan tetapi ia berkata, "Nanti, sabar. Ini belum saatnya dan engkau masih di dunia. Namun malam ini kau akan sampai ke sini, insya Allah." Kemudian aku bangun dari tidurku seraya berkata, "Wahai Abdul Wahid, sungguh aku tidak sadar lagi." Tiba-tiba pasukan musuh mendekat dan ia maju menyerang bersama-sama. Dan di akhir cerita, Abdul Wahid berkata, "Aku telah melihat pemuda itu membunuh orang kafir, musuh Islam sebanyak 9 orang, dan pada akhirnya ia mendapatkan serangan dari orang kafir secara bertubi-tubi hingga meninggal dunia. Dan aku segera mendekatinya, ia kelihatan tersenyum dengan bermandikan darah hingga sampai pada ajalnya." Untuk kalian yang suka dengan video ini, cerita-cerita ini, kalian boleh like, kalian boleh juga subscribe, share sebanyak-banyaknya ke media sosial lainnya.